Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama seluruh pemirsa pendengar setia YouTube Serambi Religius. Dimanapun Anda berada, percaya dan yakinlah Tuhan selalu menyertai kita semua. Saudara-saudari umat beriman yang dicintai Tuhan, masih dalam suasana PPKM level 4, level 3. Namun iman akan Kristus harus memiliki level di atas segala-galanya. Dan dalam merajuk suasana kebersamaan kita, tentu sekali kita disadang oleh berbagai situasi di negara kita, baik dalam konteks profan, dalam konteks sakral, atau dalam konteks apapun. Tetapi itulah kenyataan yang harus kita hadapi. Saya mau mengajak umat beriman untuk melihat satu hal ini, yaitu tentang perkembangan dua ustadz yang sekarang ini menjadi sorotan publik. Ustadz yang pertama adalah Yahya Walloni dan yang kedua Ustadz Kece. Luar biasa. Keduanya ini memiliki kapasitas yang luar biasa hebat dengan latar belakangnya yang beragam dan juga menjadi sorotan. Sama-sama pernah dibaptis oleh Yesus Kristus. Namun mereka terpanggil menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi penceramah kondang di kandangnya sendirikah atau kondang di kandang orang lain. Ternyata masing-masing mereka berdua kena batunya. Nah, saya mengajak umat beriman sekalian untuk melihat bagaimana proses hukum yang berlaku di negara Indonesia sehingga betul-betul memenuhi satu amanah yang mengatakan bahwa hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Hukum harus betul-betul tajam ke atas dan tajam ke bawah. Melihat kedua profil profil Ustadz ini, saya bertanya juga dalam diri saya, apakah Ustadz Yahya Walloni itu memiliki hak prerogatif untuk berkoar-koar kemana saja dia pergi? Banyak juga laporan dari berbagai unsur yang melaporkannya itu kepada pihak berwajib. Tetapi ternyata adem-adem saja, diam-diam saja. Kalau kita mau merujuk lebih dalam, Ustadz Yahya Walloni sasarannya itu kepada kaum minoritas, pengikut Kristus. Bahasanya itu nyeleneh, bahasanya itu kecil, namun besar pengaruhnya bagi para pengikut Kristus. Sudah ada 2 atau 3 YouTube saya merilis tentang beliau. Kata-katanya saya kutip, tidak pernah saya karang, karena saya punya pendasaran ilmiah. Namun dikatakan dia ditangkap, dia diadili, tapi prosesnya adem-adem saja, diam-diam saja. Apakah karena dia mungkin sasaran fitnahan, ejekan, olokan kepada kaum Kristiani sehingga kok begitu santai pihak pengadilan, pihak keamanan? Tapi coba lihat Bapak Ustadz Kece. Saya mengikuti YouTube-nya. Memang sih YouTube banyak juga sinisme,
banyak juga kritikan, terlepas dari saya tidak mematakan apa benar atau tidak isi YouTube beliau. Tetapi bahwa ternyata oleh kalangan mayoritas mereka merasa dihina, difitnah, diejek. Lalu apa yang terjadi? Beliau ditangkap oleh polisi. Dan menurut media pemberitaan, beliau bersembunyi di Bali, tapi kedoknya tidak pernah bersembunyi. Beliau ditangkap di Bali dan saat ini sedang dalam proses peradilan. Saya sangat mendukung surat terbuka yang ditulis oleh Dewan Pimpinan Pusat Majelis Umat Kristen Indonesia MUKI yang dikomandani oleh Bapak Jasarmen Purba, Sarjana Hukum atau sering dipanggil Opung dalam bahasa Batak, tanda hormat kepada orang yang lebih tua. Beliau mengatakannya tentu melalui refleksi yang panjang. Beliau mengatakan jangan sampai negara Republik Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan memberlakukan hak yang sama di mata hukum terhadap semua masyarakat betul-betul ditindas. Hukum tidak mengenal istilah tindakan hukum runcing kepada minoritas, tumpul kepada mayoritas. Luar biasa tajam bahasanya ini. Mengimbau Presiden dan Kapolri agar betul-betul menindak tegas mereka yang membuat ujaran kebencian dan penistaan agama seperti saudara Yahya Waloni dan lainnya. Pengaduan pernah ditindak sampai dengan saat ini, sementara pengaduan baru langsung pengaduan masyarakat ke Baris Krim Polri terhadap saudara Yahya Waloni telah lama terpendam dan belum pernah ditindak sampai dengan saat ini. Sementara pengaduan baru langsung ditindaklanjuti, yaitu Bapak Kece. Luar biasa umat beriman yang terkasih. Oleh karena itu, saya sebagai warga negara Indonesia, saya juga sebagai tokoh agama, mengimbau kepada pemerintah dan aparat terkait supaya jangan pilih kasih dalam tindakan pengadilan itu. Laksanakan itu seadil-adilnya. Dan kepada seluruh warga Indonesia umumnya dan masyarakat Kristiani khususnya, saya mengajak kita semua, mari kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar beliau memberikan rahmat, kebijaksanaan kepada pihak aparat terkait agar bertindak menegakkan hukum seadil-adilnya. Tidak lalu mendiamkan si A, lalu meributkan si B. Kalau sama-sama diam, diam sama-sama. Kalau sama-sama ribut, ribut sama-sama. Tidak boleh hukum tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Marilah kita berdoa, semoga Tuhan memberkati negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!